Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas daerah Cikarang Baru yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain, para pemirsa beberapa stasiun TV, Ahsan TV dan TV-TV lain, para netizen di mana saja Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian Kutaib Islahul Qulub. Kita sudah sampai pada membahas bab terakhir, yaitu beberapa wejangan kata-kata mutiara wasiat emas dari para ulama tentang kondisi hati. Di antaranya sudah kita bahas beberapa poin. Kita akan lanjutkan poin ke-11. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih, "Idza hammalta 'alal qalbi humumad dunya wa athqalaha wa tahawanat bi awradihi allati hiya qutuhu wa hayatuhu kunta kal musafir alladhi yuhammilu dabatahu fawqa taqatiha wa la yuwaffiha alafaha fama asra'a ma taqifu bihi." Kata Imam Ibn Qayyim, apabila kamu bebani hatimu dengan cita-cita dunia dan beban berat yang dipikulkannya, sementara perbekalan yang dibutuhkan untuk kekuatan dan kehidupan dari hati itu engkau abaikan. Jadi yang membuat hati ini hidup adalah ilmu, hidayah, iman, ibadah. Itu yang membuat hati kita hidup dan kuat. Zikir dan seterusnya. Itu tidak diberikan. Sementara hati diberi beban berat berupa cita-cita dunia, kemewahan dunia, beban-beban dunia. Maka apabila hatimu seperti itu, kamu tak ubahnya sebagai seorang musafir membawa kendaraan. Zaman baheula kan kendaraannya kuda, unta atau keledai. Itu kendaraannya diberikan beban-beban berat melebihi kemampuannya. Sementara makanan minuman yang dibutuhkan oleh si kuda tidak diberikan. Apa yang terjadi? Hanya beberapa langkah kuda itu ambruk. Tidak bisa melanjutkan kembali perjalanannya. Tidak bisa menghantarkan kita sebagai penumpangnya ke tempat yang kita tuju. Gagal perjalanan kita. Jadi hidup ini adalah perjalanan menuju satu tempat. Kendaraan kita itu hati. Hati inilah yang membawa
kita semua ke tempat yang dituju, yaitu surga. Sudah kita terangkan, kita ini berasal dari surga dan harus kembali pulang ke surga. Ketika nenek moyang kita Adam dan Hawa diciptakan, di mana mereka ditempatkan oleh Allah? Di surga. Ya, kata Allah, uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah engkau, hai Adam, dan istrimu di surga. Pertama kali diciptakan, ditempatkan di surga. Karena tergoda oleh syaitan laknatullahi alaih, dihukum, diturunkan ke dunia. Harus mengalami masa sanksi atas kedurhakaannya. Sanksinya menjalani hidup di dunia. Ini ibarat penjara bagi kita, menjalani hukuman. Makanya Nabi SAW menyatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang-orang mukmin, tapi surga bagi orang-orang kafir. Nah, nanti kita harus mudik ke sana. Kita ini berjalan ke sana menuju kampung halaman, itu surga. Apa kendaraannya? Hati. Agar bisa sampai, hati ini pertama harus dikosongkan dari beban berat, agar tidak terhalang langkah-langkah. Kedua, berikan haknya. Kalau kuda, unta, atau keledai, kasih makan, kasih minum yang cukup. Kalau mobil, bensin full tank. Mesin diservis sebelumnya, dicek terus. Oli dikontrol terus, gitu kan. Agar jalannya kenceng. Beban-beban, barang-barang bawaan yang tidak perlu buang, jangan dipakai. Insya Allah cepat lancar. Kendaraan kita hati. Hati ini agar kuat, lancar, tegar, tak terhalang, kasih haknya. Makanannya, nutrisinya, suplemennya. Apa makanan, suplemen, konsumsi nutrisi hati? Zikir, iman, ilmu, hidayah, ibadah, amal soleh, itu yang menguatkan hati. Dan kosongkan dari beban. Bebannya apa? Hawa nafsu, tendensi duniawi, keserakahan, ketamakan terhadap dunia. Hawa nafsu itu yang membebani. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, bila engkau membebani hatimu dengan cita-cita dunia dan beban-beban dunia, sementara tidak diberikan makanan, konsumsi, nutrisi bagi hati yang membuat hati itu hidup, maka engkau tak ubahnya sebagai seorang musafir yang membebani binatang tungganganmu dengan beban-beban di luar kemampuannya, sementara makanan, minuman bagi kendaraanmu tidak engkau tunaikan, maka akan cepat mogok, amruk, dan berhenti itu perjalanan. Gak sampai ke tempat yang dituju. Inilah poin yang ke-11. Ke-12, al-qalbu, ini masih perkataan Imam Ibnu Qayyim yang kita temukan dalam kitab Madarijus Salikin. Al-qalbu fi sayrihi ila Allah azza wa jalla bimanzilati at-ta'ir. Fal mahabbatu ra'suh wal khawfu war raja' janahah. Famata salima ar-ra'su wal janahan fa-ta'iru jayyidut tayran. Wa mata quti'a ar-ra's mata ta'ir. Wa mata fuqidal janahan fahuwa urdatun likulli sa'idin kasir. Hati ketika sedang berjalan menuju Allah, taubahnya seperti seekor burung. Mahabbah, cintanya hati kepada Allah, taubahnya seperti kepala burung.
Khauf dan roja. Khauf itu rasa takut kepada Allah. Roja itu berharap kepada Allah, seimbang. Taubahnya bagikan dua sayap bagi burung itu. Ketika seluruh tiga hal ini selamat, kepala ada, dua sayap ada dan kuat, si burung bisa terbang dengan sempurna. Ketika kepala putus, burung mati. Ketika dua sayap patah, terluka atau hanya salah satu sayap, maka dia gagal terbang dan menjadi mangsa empuk bagi para predator, bagi para pemangsa. Apa yang bisa dilakukan oleh burung yang tidak bisa terbang? Dia di bawah, sudah ada kucing gowok digigir, ada anjing dimakan, ada anak kecil diambil, dicocok, pepai. Kan gitu ya? Tiga ini harus ada. Pertama, mahabbah itu bagaikan kepala. Khauf dan roja bagaikan kedua sayapnya. Pertahankan. Pelihara tiga hal ini. Mahabbah, khauf, dan roja. Maka dengan cara itu perjalanan kita menuju Allah insya Allah akan lancar dan selamat sampai di tempat. Ini poin yang ke-12. Ke-13. Ma hufizat hududullahi wa maharimuh. Wasalal wasiluna ilaih bimithli khawfihi wa rajaihi wa mahabbatihi. Famata khalal qalbu an hadhihi thalathah fasada fasadan la yurja salahu abadan. Wa mata dha'ufa fihi syai' min hadhihi dha'ufa imanuhu bihasabihi. Ini ungkapan juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Bada'i'ul Fawaid. Kata beliau, terpeliharanya hukum-hukum Allah berupa perintah. Maksudnya dipelihara itu dilaksanakan semaksimal yang kita bisa. Dan terjaganya apa yang Allah haramkan berupa larangan-larangannya. Dijaga, jangan sampai dilanggar. Perintah dilaksanakan, larangan dijauhi. Terus wawasalal wasiluna ilaih, orang berjalan menuju Allah Azza wa Jalla. Ada tiga. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan terus berjalan. Selama perjalanan, larangan dijauhi, perintah dilaksanakan. Itu tiga-tiganya taubahnya seperti khauf, roja, dan mahabbah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khauf mengakibatkan dijauhinya larangan. Roja mengakibatkan dilaksanakannya perintah. Mahabbah menyebabkan orang itu terus berusaha, berikhtiar, berjuang, berjalan menuju Allah. Siapa yang menjaga ketiga-tiganya, perjalanan dia lancar, enteng, dan akan sampai kepada tujuan. Ketika hati kosong dari tiga-tiganya, tidak ada khauf, tidak ada roja, tidak ada mahabbah. Akhirnya tunggul dirurut, catang dirumpak. Segala yang haram dilaksanakan, yang dilarang dilanggar. Sementara yang diperintahkan diabaikan, terus dia stuck, tidak berusaha berjalan menuju Allah. Rusaklah hati orang itu dengan kerusakan yang tidak bisa diharapkan diperbaiki selama-lamanya. Tapi ketika melemah salah satu di antara tiga ini, mahabbahnya melemah, khaufnya melemah, rojanya melemah. Apa yang terjadi? Kalau roja melemah, lemah pula pelaksanaan dari perintah Allah. Kualitas kuantitasnya bakal minim. Dilaksanakan tapi asal-asalan. Kalau perintah hanya yang wajib, yang sunnah mari tinggalkan dan dilaksanakan ala kadarnya.
Kalau khauf melemah, sedikit dua dikit dilanggar larangan Allah. Hanya yang enteng saja yang dijauhi. Aduh, yang menyenangkan masih dilaksanakan. Sementara mahabbah, cinta kepada Allah berkurang, langkah dia menuju Allah juga lunglai. Maka melemahlah iman sesuai dengan kadar melemahnya tiga hal tadi. Khauf, mahabbah, dan raja. Inilah poin yang ke-14. Poin ke-14 ini terdapat dalam kitab Mawaridul Aman. Taharatul qalbi bitaubah wa taharatul badan bilma. Kesucian hati itu bisa dilaksanakan dengan taubat. Kesucian badan bisa dilakukan dengan air. Badan kotor tuh dengan tanah, dengan debu, dengan keringat, dengan lumpur. Atau dengan makanan minuman yang tumpah. Bagaimana cara membersihkannya? Dengan air mandi, dicuci, pakai sabun, bolehlah. Makin sering mandi, makin bersih. Ini di luar efeknya ke kulitnya. Katanya sering mandi itu membuat kulit semakin kering, kelembabannya semakin berkurang. Terserah, yang penting seger ke badan, bersih badan. Makin sering mandi, makin bersih badan, makin seger. Itu badan. Nah sekarang hati kotor. Dengan apa? Dosa, maksiat. Baik dosa maksiat karena melalaikan perintah Allah yang wajib, diabaikan dosa. Atau melanggar larangan Allah yang haram, dilaksanakan dosa. Kotor. Kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Kata Allah, kalla, tidak. Bal rana, itu adalah rana. Rana itu artinya noda, kekotoran. Kenapa? Makanu yaksibun. Karena dosa-dosa yang dilakukan. Setiap dosa mengotori hati dan jiwa. Apa yang terjadi? Kalau hati kotor, rusak ini hati. Maka Allah turunkan musibah. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Ma nazalal bala illa bidzam." Tidak akan turun bala karena dosa, kecuali karena dosa. Wala rufi'al bala illa bitaubah. Dan tidak akan diangkat ini bala, musibah, penderitaan, kecuali karena tobat. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fun katsir. Apa saja musibah yang menimpamu itu karena ulah kesalahan dosamu sendiri. Wa ya'fu an katsir. Para Allah memaafkan banyak dosa. Dosa yang kita lakukan kebanyakan dimaafkan. Ada satu dua dosa yang mungkin karena hikmah yang Allah ketahui tidak dimaafkan, diazab di dunia dengan diberi musibah. Kalau semua dosa mengakibatkan diazab di dunia, nggak akan ada lagi kehidupan yang tersisa. Setiap manusia berdosa turun azab. Setiap manusia berdosa turun azab. Musnah ini kehidupan. Saking apa? Besarnya dosa. Allah berfirman, "Lau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah." Seandainya Allah menghukum manusia di dunia karena kesalahannya, tak akan ada yang tersisa satu makhluk pun di muka bumi ini. Setiap detik orang pasti ada yang berdosa ya. Setiap detik turun murka azab Allah. Ada bencana tsunami, gempa, banjir, macam bisa musnah ini kehidupan. Alhamdulillah Allah mengampunkan banyak dosa. Diampuni. Hanya sedikit dosa yang Allah azab di dunia.
Karena kotornya manusia jiwanya. Jadi agar murka dan azab Allah tidak turun karena dosa-dosa kita, bersihkan dosa ini. Dengan cara apa? Taubat kepada Allah. Ma nazalal bala illa bidzam wa ma rufi'a al bala illa bitaubah. Tidaklah bala, musibah turun kecuali karena dosa. Dan tidaklah musibah ini diangkat kecuali dengan tobat. Inilah poin yang ke-14. Ke-15. Tipe manusia seperti apa kita ini? Ada 2 tipe nih. Yang diterangkan dalam poin yang ke-15. Diungkapkan dalam kitab Tahdzibul Madarij. Ar-rajulu huwallazi yakhafu mauta qalbihi la mauta badanihi. Idh aktsarul khalqi yakhafuna mauta abdanihim wa la yubaluna bimauti qulubihim. Coba lihat. Seorang lelaki sejati. Manusia sejati adalah manusia yang lebih takut terhadap kematian hatinya dibanding takut terhadap kematian badannya. Badan bisa mati dan itu yang banyaknya ditakuti oleh orang kan. Tapi ingat, hati juga bisa mati. Jarang orang menyadari dan mengkhawatirkannya. Manusia sejati adalah manusia yang lebih takut terhadap kematian hatinya, bukan kematian badannya. Ketika kebanyakan orang lebih takut terhadap kematian badannya, tapi tidak peduli terhadap kematian hatinya. Kita sudah jelaskan hati ini ada 3 jenis. Hati yang mati, itulah hati orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Mereka itu nggak tahu untuk apa hidup, kemana harus berjalan, kemana mereka harus arahkan hidup ini. Makanya udah senang-senang menikmati kehidupan ini dengan cara mereka masing-masing. Walaupun dengan cara merusak badan dan jiwanya. Dengan cara mabuk, dengan cara berjudi, dengan cara berzina, dengan cara apapun yang bisa menyenangkan hati mereka, sekalipun berisiko rusak tuh. Kan gitu ya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang ateis yang mereka hidup di barat. Dan mereka sudah merasakan kesenangan dengan itu. Kemarin tuh ada cuma 1 menit masuk ke Instagram saya. Analisis orang-orang barat, kenapa orang barat Amerika dan Eropa selalu berusaha memojokkan, merusak citra Islam dan kaum muslimin. Selalu menyudutkan. Karena mereka bilang kalau 6 miliar penduduk di sana masuk Islam, maka bangkrutlah kehidupan negara barat. Eropa dan Amerika. Kenapa? Kalau Islam menyebar, bakal hancur beberapa usaha yang menjadi penopang ekonomi negara mereka. Produksi minuman-minuman beralkohol pasti bakal bangkrut, terhenti, nggak akan laku, ya enggak? Karena Muslim mengharamkan semua itu. Terus industri daging-daging yang haram yang tidak disembelih. Walaupun sapi, walaupun ayam nggak boleh kita makan di sana. Cara menyembelihnya tidak syar'i. Kalau kambing atau sapi itu ditembak otaknya, langsung kerjet mati. Nggak boleh disembelih. Karena disembelih itu kanibal, disembelih itu keji, tidak berperi kebinatangan. Karena mengerikan kelihatannya ya. Tapi kalau ditembak otak, cuma sedetik 2 detik mati nggak kerasa. Kata mereka, sehingga ngerasakan. Kalau disembelih, kelihatan menderitanya gitu. Nah, industri daging mati, musik mati, Hollywood
mati, runtuh, semuanya itu. Hollywood apa Bollywood? Sama dua-duanya. Kalau Bollywood di India ya. Hollywood di Amerika sana. Rokok itu kan penopang ekonomi negaranya. Itu bakal bakal runtuh. Terus dunia entertainment, semacam modeling, ya, semacam pakaian-pakaian yang mengumbar aurat, itu semua bangkrut itu. Mereka menyadari itu. Karena itu mereka membendung semaksimal yang mereka bisa pengembangan Islam di sana dan berupaya menyudutkan, memberikan citra yang buruk tentang Islam di mata masyarakat Barat sana. Ya, maka jangan heran kalau Islam di sana selalu dipojokkan, selalu disudutkan. Jangan heran kenapa negara-negara Barat lebih pro mendukung Palestina daripada Palestina. Sebab efek kemerdekaan Palestina itu berefek kepada pengembangan Islam dan kaum muslimin di negara-negara Barat. Walaupun tahu bahwa itu pembantaian, walaupun tahu bahwa mereka itu tidak berperi kemanusiaan, tapi demi eksistensi mereka, eksistensi kesenangan mereka di negara mereka, mereka berupaya untuk tetap menyudutkan Palestina, memutarbalikkan fakta dan mendukung negara yang menjajah Palestina, Zionis, Yahudi, negara Israel dan seterusnya, ya. Semoga Palestina merdeka. Amin. Jadi itu orang hati orang kafir tuh kayak begitu. Itu jenis hati yang pertama. Jenis hati yang kedua, hati yang hidup tapi sakit. Dia Islam, tahu mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Tapi ada tapinya. Dia seringkali melakukan yang buruk hanya karena kesenangan. Dia meninggalkan yang baik hanya karena merasa berat. Terjerumus dalam dosa dan maksiat. Tapi masih ada iman dalam hatinya, masih ada. Ini muslim ahli maksiat. Ini orang yang hatinya sakit. Nah, ketiga, hati orang yang hatinya sehat. Dia beriman, bertakwa, beribadah, beramal soleh. Menjauhi yang dilarang, melaksanakan yang diperintah. Orang kebanyakan lebih mengkhawatirkan kesehatan fisiknya daripada kesehatan batinnya. Kalau umpama ada gejala sakit sedikit, cepat ke dokter, cepat berobat, cepat mencari solusinya, kan gitu ya. Tapi kalau hatinya yang sakit, ada dengki, ada iri, ada syubhat, ada maksiat, cuek dah tuh. Tidak segera diobati, aduh saya malas ibadah, inginnya maksiat. Itu ada penyakit tuh. Cuek, tidak langsung berobat. Padahal itu lebih berbahaya daripada penyakit badan, ya. Nah, jadi manusia sejati adalah manusia yang lebih mengkhawatirkan kondisi hatinya daripada badannya. Kondisi badan harus wajib diperhatikan, dijaga. Makanan dijaga, jangan mengkonsumsi keburukan, gorengan, keburukan. Karena berakibat goreng karena badan, ya. Jangan mengkonsumsi yang mengandung bahan-bahan kimia, baik pengawet, perasa, pewarna, walaupun enak gitu ya. Karena menjadi racun bagi tubuh, kan gitu ya. Kita jaga makanan, jaga pola hidup agar sehat, olahraga terus agar kita fit, segar, bugar, agar vitalitas kejantanan kita tetap dipertahankan. Itu yang paling dikejar oleh semua laki-laki, kan gitu. Dan laki-laki yang begitu sangat didambakan oleh para wanita. Ini rahasia. Nah, itu diperhatikan. Tapi nggak peduli terhadap kesehatan batinnya, jiwanya dan hatinya. Inilah manusia sejati. Lebih mengkhawatirkan kondisi hatinya daripada
badan. Badan perlu diperhatikan, tapi hati jauh lebih penting untuk diperhatikan. Itu ke-15. Ke-16. Al-qalbul wasi yasiru bil khalqi ila Allah ma amkanahu. Fala yahrubu minhum wa la yalhaqu bil kiffar. Wal jibal wal khalawat bal law nazala bihi man nazal sara bihi ila Allah fa illam yasir ma'hu sara huwa wa tarakahu. Hati yang luas, yang lapang itu akan berjalan menuju Allah beserta manusia lainnya bareng-bareng, tapi ala kadarnya. Selama tetap berjalan bersama, oke, bersama-sama. Tidak menghindar. Tapi apa yang terjadi? Seandainya kawan berjalannya mengajak istirahat. Mengajak santai, rileks dulu. Dia tetap berjalan menuju Allah walaupun bersendirian. Kawannya mau ikut silakan, tidak ikut sudah ditinggalkan. Itu. Bayangkan kalau umpamanya kita menuju suatu tempat yang amat sangat kita inginkan, indah, menghibur, membuat tenang gitu ya. Bareng-bareng, ayo kita ingin segera sampai. Kalau umpamanya kawan-kawan mengajak santai dulu, ngopi dulu, apa dulu, tiduran dulu, sok kalian saya mau ingin segera sampai, ditinggal. Maknanya kita hidup selalu beribadah kepada Allah, menuju ke sana. Kalau ada kawan-kawan, ikhwan yang ikut bersama, ayo bareng-bareng rame-rame. Kalau santai dululah, kita hangout dulu di kafe. Kita relax dulu, healing dulu, nyingkah kayak itu sih. Kita wisata dulu, kita Allah jangan ibadah teruslah, jangan ngaji teruslah. Kita sekali-kali healing. Kita katakan silahkan, saya mau terus maju, saya mau terus ngaji, saya mau terus ibadah, saya mau terus beramal soleh. Nah inilah orang yang hatinya lapang, dadanya tenang karena penuh dengan iman. Ya, inilah poin yang ke-16, ke-17. Al-mahabbatu syajarah fil qalb. Ruquha adh-dhullu lil mahbub. Wasaquha ma'rifatuhu. Wa aghsanuha khasyatuhu. Wa waraquha al-haya'u min. Wa thamratuha ta'atuhu. Wa madatuha allati tasqihi dhikruhu. Famata khala al-hubbu an syai'in min dhalik kana naqisa. Ada yang namanya pohon hati, ya. Ada namanya pohon iman, syajaratul iman. Ada yang namanya pohon keluarga. Pohon keluarga ya umpama dari kakek, nenek, buyut, terus ke ayah ibu kita, ke saudara, terus kita punya anak, kemudian ada keponakan, pohon itu kan pohon keluarga begitu. Ada yang namanya pohon hati. Ini diungkapkan oleh penyusun kitab Raudhatul Muhibbin. Beliau menyatakan bahwa cinta kepada Allah adalah ibarat pohon di dalam hati. Akarnya apa? Akarnya adalah sikap hina, merendah kepada yang kita cintai, kepada Allah. Batangnya apa? Batangnya ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat itu ilmu pengetahuan kita tentang Allah. Sekuat apa ini batang? Tergantung ilmu pengenalan kita tentang Allah. Makin mengenal Allah, berarti makin kuat ini batang dari pohon. Ya, dahan-dahannya khasyah, rasa takut kepada ini dahan-dahannya. Kenapa rasa takut? Lahir dari ilmu tentang Allah. Maka lahir
Rasa takut kepada Allah. Kuat atau tidaknya dahan tergantung dari seberapa mendalam ilmu kita tentang Allah. Makin mendalam ilmu kita, makin kuat rasa takut kita. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Daun-daunnya al-haya minhu. Daunnya itu rasa malu kita kepada Allah. Dan buah dari pohon itu adalah ketaatan. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Lihat. Mahabbah adalah pohon dalam hati. Akarnya adalah sikap merendah kita kepada Allah. Batangnya adalah ilmu kita tentang Allah. Dahan-dahannya adalah rasa takut kepada Allah. Daun-daunnya adalah rasa malu kepada Allah. Buahnya adalah ketaatan kepada Allah. Terus apa pupuknya agar ini semuanya gembur subur, tumbuhnya bagus? Pupuknya adalah zikrullah. Ada zikrullah, ada ketaatan, ada rasa malu, ada rasa takut, ada ma'rifat, dan ada rasa hina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ketika berkurang semuanya itu, pohon layu. Ketika semuanya tidak ada, pohon ambruk. Maka agar pohon dari iman dalam diri kita ini tumbuh berkembang, maka perkuat semuanya. Kasih pupuk yang banyak, zikrullah, baca Al-Quran, berdoa seperti itu ya. Lakukan ketaatan sebagai buah dari pohon tersebut. Itu yang harus kita perhatikan. Itu poin yang ke-17. Poin ke-18. Poin ke-18 juga kita temukan dalam kitab Raudhatul Muhibbin. Raudhah al-Muhibbin. Raudhah itu taman. Al-Muhibbin itu orang-orang yang mencintai. Taman orang-orang yang mencintai Allah Azza wa Jalla. Idza kanatil qulub majbulatan ala hubbi man ahsana ilaiha. Wa kullu ihsanin wasala ilal abdi faminallahi azza wa jalla. Kama qala Allah Ta'ala, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Fala al'ama mimman syaghala qalbahu bihubbi ghairihi dunahu. Hati diciptakan dengan memiliki karakter mencintai siapapun yang berbuat baik kepadanya. Hati semua makhluk begitu, jangankan manusia, binatang juga begitu kan. Anjing, kucing, singa bahkan lagi kecil menderita, ditinggalkan oleh induknya, lalu oleh orang dipelihara. Apa yang terjadi? Binatang itu menyukai kita yang menjaga, memelihara, yang berbuat baik kepadanya. Kan gitu ya. Apalagi hati manusia. Hati manusia diciptakan dengan memiliki karakter pasti mencintai siapapun yang berbuat baik kepadanya. Nah, padahal semua kebaikan yang sampai kepada hamba itu semua dari Allah. Kita sehat, disehatkan oleh Allah. Kita hidup, dihidupkan oleh Allah. Kita punya rizki, dikasih rizki oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl 53. Kata Allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja kenikmatan yang kamu rasakan, semua itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua. Tiap detiknya kita tidak pernah kosong dari nikmat Allah. Dengan berbagai macam jenis. Sekarang aja kita nikmat, seluruh organ tubuh kita sehat. Kita bernapas enteng ringan. Sementara ribuan orang di luar sana berat bernapas. Kita bisa melihat dengan normal, gamblang dan jelas.
Ribuan jutaan orang yang buram harus pakai kacamata, bahkan yang tunanetra banyak. Kita bisa berjalan. Banyak orang yang tergeletak di rumah sakit, di rumah. Kita bisa bergerak bebas. Banyak orang yang bergerak itu harus tertatih-tatih, harus sambil nyengir. Kadang pakai kruk gitu kan, pakai penopang gitu. Atau harus didorong. Kita diberi nikmat itu melebihi kenikmatan yang diberikan kepada banyak orang. Normal semuanya kita bisa ke sini. Entah berapa ribu, ratus ribu juta nikmat yang dalam satu waktu Allah berikan kepada kita. Dari segala aspek. Pikiran kita tenang, gak mikir, nanti sore makan apa ya? Enggak ya? Sudah ada tersedia tuh. Ada, tapi orang kaya kalau mau makan tuh bingung. Hari ini makan di mananya? Di sini sudah bosan, di sana sudah gitu-gitu kan. Makanya banyak orang sarapannya di Perancis. Makan siangnya umpamanya di mananya? Di Bali. Makan malamnya di warteg. Karena bosannya gitu. Kebanyakan uang. Mau makan aja bingung. Kita mah apa yang ada garas gitu kan, dan nikmat. Jadi semua nikmat yang Allah yang kita dapat itu semua dari Allah, pemberian Allah. Mestinya hati kita mencintai Allah dengan kadar yang jauh lebih besar daripada mencintai apapun dan siapapun. Maka tidak ada orang yang paling bermasalah hatinya dibanding orang yang tidak mencintai Allah yang telah lebih banyak memberikan apapun yang kita butuhkan. Inilah poin yang ke-18. Yang ke-19. Mata khalatil ghirah minal qalbi khala minad din wal ghairah tusafil qalba wa tukhriju khabathahu kama yukhrijul kir khabathal hadid. Ini ungkapan bisa juga kita temukan dalam kitab Rawdatul Muhibbin. Ketika hati kosong dari ghirah. Ghirah itu kecemburuan terhadap agama. Agama yang kita cinta wajib kita cemburui. Cemburunya gimana? Pelihara, jaga, amalkan, bela. Kalau ada yang mau macam-macam kepada agama ini jiwa raganya, taruhannya untuk membelanya. Itu ghirah. Ketika ghirah kosong dari hati, kosonglah hati itu dari agama. Maka ghirah, kecemburuan kita kepada agama, mensucikan, membersihkan hati dan mengeluarkan kotoran-kotorannya. Semua kotoran dari hati itu dibersihkan oleh rasa ghirah ini. Bagaimana tidak ya? Hati yang kotor karena dosa dan apa? Dan maksiat. Dosa maksiat karena kurangnya rasa cemburu kepada agama. Adapun agama dilanggar, kita malah yang melanggarnya. Kotor hati kita. Kalau betul-betul cemburu kepada agama ini harus dijaga, jangan sampai dilanggar. Maka kecemburuan kita terhadap agama ini membersihkan hati. Seperti halnya kir yang membersihkan, mengeluarkan kotoran-kotoran dari besi. Di kita mungkin nggak ada kir sekarang ya. Kalau zaman dahulu ada, tapi di kampung-kampung. Apa nama istal gitu? Kir itu apa? Kir itu tungku perapian untuk membakar besi. Saya waktu kecil ada hidup di sebuah tempat yang banyak kir. Banyak tungku perapian. Karena waktu itu masih banyak kuda-kuda.
Waktu saya kecil. Tahun 70-an, entah ada yang sudah lahir, entah belum di sini. Tahun 70-an tuh kuda-kuda itu butuh apa? Sepatu kuda. Dari besi kan? Maka banyak kir-kir gitu. Saya suka lihat. Ada tungku perapian sederhana. Ditiupnya bukan dengan mulut. Wah bisa. Gak akan kuat. Dengan alat itu sedikit. Semacam pompa. Menghembuskan angin yang cukup besar. Kita cuma dorong dikit, anginnya berhembus menuju ke tungku. Jadi si apinya gede. Di atas api itu ada semacam kartel dari besi. Besinya di sana dibakar. Setelah si besinya itu menyala gitu, baru ditakolan. Unsur-unsur logam lain selain besi itu copot-copot karena nggak kuat dengan panas, ya. Bersihlah besi itu dari unsur-unsur logam lain jadi murni besi. Tungku perapian itu namanya kir. Kir itu berfungsi apa? Membersihkan unsur-unsur logam lain yang tidak dibutuhkan oleh besi karena akan melemahkan kekuatan dari besi itu. Akhirnya lahirlah besi yang murni dan kuat. Ada unsur logam lain yang mengurangi kekuatan besi itu. Nah, demikian juga hati banyak kotor dengan dosa, dengan maksiat. Dibersihkan. Seperti dibersihkannya kotoran-kotoran atau unsur logam lain dari besi oleh kir tadi. Inilah poin yang ke-19. Ke-20 ini yang bikin kita malu. Malu oleh diri sendiri, terutama malu oleh Allah Azza wa Jalla. Allah sangat super peduli kepada kita, kita gak peduli kepada diri sendiri tuh. Kenapa Allah perintahkan begini, kenapa Allah larang begitu? Itu karena sayang. Agar kita tidak memperoleh madarat, tidak terkena keburukan lahir batin dunia akhirat. Allah turunkan agama agar kalian ini selamat, baik, maslahat, terhindar dari keburukan dan madarat. Itu karena sayangnya Allah. Kita mah nggak sayang kepada diri kita. Dilanggar itu aturan Allah, kena aja madarat. Nih poin ke-20 diungkapkan juga dalam Rawdatul Muhibbin. Allahu yagharu ala qalbi abdihi ayyakuna mu'attalan min hubbihi wa khawfihi wa rajaihi wa ayyakuna fihi ghairuh. Wa yagharu ala lisanihi an yata'attala min dhikrihi wa yashtaghila bi dhikri ghairihi. Wa yagharu ala jawarihi an tata'attala min ta'atihi wa tashtaghilla bi ma'siyatihi fayaqabuhu bil 'abdi ay yaghara maulahu al haqq ala qalbihi wa lisanihi wa jawarihi wa huwa la yagharu 'alaiha. Tuh, Allah sangat cemburu kepada hati seorang hamba. Allah khawatir hamba itu hatinya kosong dari cinta, roja, dan khauf kepada Allah. Lebih cinta, lebih takut, lebih berharap kepada selain Allah. Cemburu enggak Allah? Cemburu. Allah yang menciptakan hati, memberikan hati kepada kita. Harusnya hati bikinan Allah, hati pemberian Allah itu harus kita gunakan hanya mencintai Allah, takut kepada Allah, dan berharap kepada Allah. Ini dipakai lebih mencintai yang lain, takut kepada lain, berharap kepada yang lain. Cemburu enggak Allah? Cemburu. Itu pertama. Kedua, Allah cemburu kepada lisan hamba. Khawatir si hamba lisannya kering dari zikrullah, lebih banyak menyebut selain Allah, lebih sering berbicara mengutip ucapan manusia daripada mengatakan firman Allah. Cemburu Allah. Yang kasih lidah siapa? Allah. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah memberikan kepadamu dua mata,
Satu lisan, dua bibir. Yang ngasih lisan dan bibir Allah. Mestinya lisan dan bibir ini lebih banyak digunakan untuk menyebut nama Allah. Mengatakan firman Allah. Membahas agama Allah. Ini malah digunakan untuk yang lain. Yang membuat kita lalai, bahkan mencerminkan kelalaian hati kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah cemburu kepada lisan kita. Karena lisan kita lebih banyak digunakan untuk menyebut yang lain daripada Allah. Lisan kita digunakan untuk mengutip perkataan orang daripada mengatakan firman Allah. Lisan kita lebih banyak digunakan untuk membicarakan dunia daripada akhirat. Urusan dunia daripada urusan agama. Allah cemburu. Kedua. Ketiga, Allah pun cemburu kepada anggota badan manusia. Allah khawatir anggota badan manusia pasif dari ketaatan, lebih aktif melakukan kemaksiatan. Yang memberikan anggota badan kepada kita Allah. Mesti gunakan tuh. Untuk mentaati Allah. Ini digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Mata kita. Lebih banyak untuk taat. Untuk membaca Quran. Membaca buku. Atau lebih banyak melihat yang lain. Kalau di kamar. Sendirian. Ceklek. Ditutup itu pintu. Yang kita ambil mushaf, buku atau tablet. Atau gadget. Kebanyakan gadgetnya, HP-nya, komputernya, laptopnya, tabletnya, kapsulnya, itu dibuka. Yang dibuka apa? Murotal. Yang dibuka apa? Pengajian. Kajian. Enggak. Yang dibuka YouTube. Apa yang dibuka di YouTube? Apakah pengajian? Ada 1-2. Tapi yang lebih banyak dibuka apa? Hiburan. Kadang ada aurat yang terlihat, aurat wanita. Itu dosa apa tidak? Bingit. Karena ada aurat. Makanya aneh kalau ada orang mengatakan tidak merasa bersalah. Apa salahnya saya lihat film porno? Saya sudah dewasa. Semua orang menyukainya. Na'udzubillah. Tidak merasa salah dengan kerusakan moral seperti itu. Melakukannya dengan istri, melihat aurat istri ibadah. Tapi melihat aurat orang lain yang tidak hal itu bejat. Bukan urusan adegan mesumnya. Urusan adegan mesum suami istri, iya, asal dia melakukan dengan istri ibadah. Tapi kalau adegan mesumnya orang lain kita tonton, itu kebejatan itu. Layaknya binatang itu. Binatang kan cueknya ditonton kucing. Di daerah saya banyak kucing. Satu kucing perempuan diincar oleh beberapa kucing laki-laki. Siapa cepat dia dapat. Yang pertama dapat, yang lain nonton. Nunggu giliran. Kucing itu binatang. Ayam juga begitu kan. Mereka menikmati mungkin melihat adegan itu dilakukan oleh orang lain. Manusia menikmati gak? Iya menikmati. Tapi terlarang secara syar'i, secara moral. Tidak hanya dalam sudut pandang agama, dalam sudut pandang moral, kemanusiaan aja itu gak layak. Tapi ada orang yang merasa tidak bersalah, tidak dianggap aib, bangga. Apa salahnya saya lihat film porno? Saya sudah dewasa. Iya, kita tahu bukan dewasa lagi, sudah aki-aki. Tidak merasa bersalah dengan itu. Na'udzubillah, ya. Oleh karena itulah maka Allah menyatakan nanti di akhir kalimat ini kita akan jeleb begitu dengan ungkapannya. Allah cemburu kepada anggota badan kita.
Kenapa? Anggota badan kita pemberian Allah harusnya digunakan untuk mentaati Allah, tapi digunakan untuk mentaati hawa nafsu dan bisikan ajakan setan laknatullahi alaih. Anggota badannya lebih banyak digunakan mentaati musuh Allah, setan, daripada Allah. Ini pemberian Allah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, mengikuti ajakan musuh Allah. Nah, lalu di akhir ungkapan ini ada kalimat yang jelek, fayaqbuhu bil amdi ayyaghara maulahul haq ala qalbihi wa lisanihi wa jawarihi wa huwa la yagharu 'alaiha. Sungguh buruk seorang hamba, tuannya, majikannya, yaitu Allah Azza wa Jalla, sangat mengkhawatirkan hati, lisan, dan anggota badan orang itu, sementara pemiliknya orang itu tidak pernah mengkhawatirkan lisannya, hatinya, dan anggota badannya. Padahal ini lisan kelak akan diazab karena kelalaiannya. Ini anggota badan juga akan diazab, hatinya juga akan diazab. Dia tidak khawatir terhadap semua itu. Allah sang pemberinya mengkhawatirkan semuanya itu. Seburuk-buruk hamba itu. Inilah poin yang ke-20. Poin ke-21. Nih, jenis manusia mana kita nih? Ya, di poin yang ke-21 ini. Di poin yang ke-21 ini digambarkan dua tipikal manusia. Syattan baina aqwamin mauta tahyal qulubu bi dzikrihim wa baina aqwamin ahya'in tamutul qulub bi mukhalatatihim. Sungguh jauh perbedaan antara dua jenis manusia. Pertama, ada manusia-manusia yang sudah mati tapi bisa menghidupkan hati orang yang hidup hanya menyebut nama-nama mereka. Orangnya sudah mati. Ketika nama yang sudah mati kita sebut oleh orang yang masih hidup, hati orang yang menyebut namanya menjadi hidup. Para nabi, para sahabat, para ulama kan sudah pada matinya zaman dahulu. Tapi ketika nama mereka disebut, hati kita menjadi sumringah, menjadi hidup, menjadi sehat. Kenapa? Karena tidaklah nama mereka disebut kecuali dalam konteks kebaikan. Ketika membahas ilmu, ketika membahas agama, ketika membahas iman, itu pasti nama mereka disebut. Kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW kapan? Ketika kita membahas ayat, ketika kita membahas hadis, ketika membahas akidah, tauhid, tentang agama, nama mereka disebut. Demikian juga para sahabat, demikian juga para ulama. Tidaklah kita membahas agama kecuali pasti kita sebut nama-nama mereka. Kita mengutip ayat, kita mengutip hadis, berarti menyebut nama Nabi kita Muhammad SAW. Ketika mengutip hadis berarti pasti menyebut nama sahabat yang meriwayatkan hadis itu dari Nabi SAW. Pasti kita juga menyebut nama para ulama ahli hadis yang meriwayatkannya itu dari para sahabat. Pasti kita menyebut ulama-ulama yang tidak meriwayatkan hadis tapi membahas hadis itu. Sahih tidaknya dan apa isi syarah hadis itu. Kita kutip nama ulama. Kita sebut Imam Syafi'i, kita sebut Imam Malik, kita sebut Imam Abu Hanifah, kita sebut nama Imam Ahmad, kita sebut nama Imam An-Nawawi, kita sebut nama Imam Ibnu Qayyim. Itu menyebut nama-nama mereka membuat hati kita hidup. Ini yang pertama. Yang kedua, ada orang yang masih hidup tapi membuat hati kita mati dengan bergaul dengan mereka. Siapa mereka? Para ahli maksiat. Mereka orang-orang durhaka, bahkan orang kafir, orang musyrik, ahlul bidah. Bergaul dengan mereka membuat hati ini menjadi sakit bahkan mati. Kita akan terkontaminasi, teracuni oleh kemaksiatan mereka. Terpengaruh.
Rasul SAW bersabda, al-mar'u 'ala dini khalili, falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya, maka hendaklah kalian perhatikan dengan siapa kalian berkawan. Kalau bergaul dengan ahli maksiat, kita akan terjerumus dalam kemaksiatan mereka. Bergaul dengan orang yang beda agama, kita minimal simpati, minimal ridho kepada agama mereka, maksimalnya bisa murtad mengikuti agama mereka. Nah, jauh perbedaan antar dua tipikal manusia ini. Manusia yang walaupun sudah mati bisa menghidupkan hati orang yang masih hidup hanya dengan menyebut nama mereka. Dan tipikal kedua adalah manusia yang masih hidup tapi racun, toksit. Meracuni kita, hati kita, akhlak kita, pemikiran kita, sehingga kita terbawa sakit, bahkan bisa membuat kita mati. Poin ke-20. Poin terakhir ke-21. Ini resep agar jiwa hati kita sehat. Resep dari ahlinya, dari dokter jiwa. Dawa'u qalbika khamsun inda qaswatihi. Tuh. Obat bagi hatimu ketika hatimu keras ada 5. Fadum 'alaiha tafuz bil khairi wal dhafar. Dum 'alaiha, laksanakan secara kontinu 5 ini. Kamu akan sukses, kamu akan berbahagia dalam hidup, dilimpahi dengan banyak kebaikan dan keberuntungan. Lakukan 5 ini. Pertama, khala'u batnin, mengosongkan perut, merihkan pejit. Dengan cara apa? Saum, perbanyak saum. Bukan saum wajib. Kalau saum wajib tidak bisa diperbanyak, tetap cuma sebulan dalam setahun ya. Yang lebih banyak apa? Saum sunnah. Bisa Senin Kamis, bisa Daud, bisa Ayyamul Bid, ada Arafah, ada Asyura, macam-macam kan? Saum sunnah. Kosongkan perut kalian. Yang pertama. Kedua, wa Qur'anun tadabbaruhu, tadabburi Al-Quran. Baca Al-Quran, tadabburi, hayati maknanya. Tapi saya nggak ngerti, kan ada terjemahannya. Baca 1 ayat, lihat terjemahannya. Baca 1 ayat, lihat terjemahannya. Bahkan ada tafsir yang sering diterjemahkan. Baca tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, hadiri kajian tafsir itu. Untuk membantu kita mentadabburi makna yang mendalam dari ayat yang kita baca. Itu 2. Pertama apa tadi? Saum. Kedua, baca Al-Quran dan menghayatinya. Ketiga, kada tadarru bakin saat as-sahar, tumpahkan air mata saat dini hari. Merenunglah atas dosa, kesalahan, kelalaian kita dalam menunaikan hak Allah. Pasti itu banyak yang kurang. Tumpahkan air matamu di sana, tobat, minta ampunan kepada Allah. Ini yang ketiga. Ini yang jarang dilakukan oleh manusia. Kecuali manusia pilihan Allah yang Allah anugerahkan hidayah untuk bangun malam. Jam 2, jam 3 bangun, merenung. Ya. Dan ini karakter orang mukmin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidurnya di waktu malam. Dan mereka istighfar di waktu dini hari. Ini yang keberapa? Ketiga. Keempat, kada qiyamuka junhal laili aw asatahu. Demikian juga tegakkan bangun malam, sholat pertengahan malam atau di akhir malam. Tahajud. Kadang-kadang yang namanya qiyamul lail, artinya qiyamul lail itu ibadah di malam hari. Macamnya banyak. Tidak hanya tahajud. Kita bangun malam umpamanya
belajar, menelaah, membaca buku, kitab, menulis ilmu, itu qiyamul lail. Kadang-kadang pahalanya lebih besar daripada tahajud. Kenapa? Kalau tahajud disebut amal qasir. Amal qasir, amal yang hanya untuk diri sendiri aja manfaatnya. Dan hanya dapat pahala selama tahajud. Beres tahajud, beres pahala. Orang lain nggak dapat untung dari tahajud kita. Makanya disebut amal qasir. Qasir itu terbatas. Kalau belajar itu amal muta'addi. Tidak hanya untuk diri sendiri tapi untuk orang banyak. Tidak hanya berpahala saat belajar, tapi setelah belajar juga berpahala. Setelah belajar kita ajarkan, dakwahkan, kita share manfaat bagi umat selain untuk diri sendiri, dan manfaatnya pahalanya ngalir terus. Termasuk baca Al-Quran, qiyamul lail. Nah, di antara qiyamul lail adalah salat malam. Makanya dibedakan. Tumpahkan air mata di saat malam. Menyesal atas dosa, introspeksi, muhasabah diri, itu qiyamul lail. Dan ini termasuk salah satu manusia di antara 7 golongan yang akan memperoleh naungan di hari kiamat, di alam mahsyar. Salah satunya adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seseorang yang berzikir kepada Allah di malam hari, lalu berlinanglah air matanya. Mungkin tidak sholat, mungkin tidak sholat, mungkin baca Quran, mungkin berzikir, mungkin muhasabah, ingat dosanya di malam hari lalu tertumpah air matanya. Mungkin menulis buku atau membaca buku tentang neraka, tentang surga, tentang alam kubur, tentang kiamat, ngeri, lalu dia tertumpah air mata. Itu qiyamul lail. Nah, termasuk qiyamul lail adalah salat, tahajud. Itu yang keempat. Kelima, wa antu jalisa ahlal khairi wal khabar. Obat kelima untuk kerasnya hati adalah bermajlis, bermuamalah, bergaul dengan ahlil khair wal khabar. Ahlil khair itu ahli amal soleh, orang-orang soleh, ahli ibadah, ahli kebaikan, dan ahlul khabar. Ahlul khabar ahli ilmu. Bergaulah dengan ahli ibadah dan ahli ilmu. Ini 5 obat bagi penyakit hati yang keras. Apa 5 obatnya tadi teh? Pertama, saum. Kedua, baca Quran dan menghayati isinya. Ketiga, nangis. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulun nar man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Yang keempatnya, tahajud. Kelimanya, bergaul dengan ahlu ilmu dan ahli soleh. Ya. Inilah kata-kata mutiara yang berkaitan dengan jiwa. Cukup sampai di sini. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Ikhwah, sekarang disebarkan counseling yang akan disalurkan untuk saudara-saudara kita yang menderita di Gaza, di Palestina, ya. Jangan abaikan counseling yang lewat isi. Nanti kita akan titipkan ke pihak yang menyalurkan bantuan ini ke Palestina, ke Gaza. Saudara-saudara kita di sana sedang menderita, ya. Kita harus ungkapkan rasa empati dan simpati kita, minimal doanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perbedaan antara hudal lil muttaqin dan hudal linnas? Apa orang kafir juga mendapatkan petunjuk? Iya, dalam satu ayat Allah menyatakan Al-Quran ini hudal lil muttaqin. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal
lil muttaqin. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Kadang disebut hudal linnas. Allah menyatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, bulan Ramadan lah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran sebagai hudal linnas. Apa beda hudal linnas dan hudal lil muttaqin? Sama-sama hudan. Cuma beda fungsi dari huruf li. Kalau li di dalam hudal linnas disebut li lil isti'anah. Kalau hudan di dalam lil muttaqin disebut li lil milki. Apa bedanya? Kalau li lil isti'anah sebagai alat. Al-Quran alat yang menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Gunakanlah oleh manusia. Kalau digunakan maka alat itu menjadi milik baginya. Jadi lil milki. Al-Quran hudal lil muttaqin, petunjuk milik orang-orang yang sudah bertakwa. Kenapa dia takwa? Punya ini nih, punya Quran gitu. Karena Quran dimiliki, tadinya sekedar alat bagi dia. Setelah dipakai, ternyata menunjukkan ke jalan yang benar. Sudah dipakai selama hidup jadi miliknya. Itulah perbedaan lil muttaqin dengan linnas. Ya, tapi isinya sama-sama petunjuk. Cuma statusnya. Manusia yang belum bertakwa, Al-Quran sebagai alat untuk menunjuki dia ke jalan yang lurus. Tapi kalau bagi orang bertakwa ini sudah menjadi milik yang tidak bisa dipisahkan dari hidupnya seumur hidupnya. Ya. Apakah orang kafir mendapat petunjuk? Mendapat. Petunjuknya berupa petunjuk irsyad wad dilalah. Irsyad wad dilalah itu bimbingan. Petunjuk berupa ilmu, penjelasan, penerangan. Dikasih nggak ke orang kafir? Dikasih, disampaikan ke orang kafir. Alat nih untuk memperoleh petunjuk ke jalan yang benar nih. Tapi mereka mengabaikannya. Mereka tidak menjadikan Quran sebagai alat untuk menunjuki arah hidup mereka. Makanya tidak dimiliki. Jadi apakah orang kafir dapat petunjuk? Dapat petunjuk. Sampai petunjuk itu kepada mereka. Tapi menolak. Petunjuk itu tidak mereka gunakan. Seperti kita, dalam HP kita kan masing-masing ada GPS-nya. Kita mau kemana nih? Ke sana. Tinggal masukkan arah tujuan kita. Nanti oleh GPS ditunjukkan arah-arahnya. Semua orang bisa mengakses. Ada yang menggunakan sampai kepada tujuan dengan tepat, dengan benar, dengan jalan tercepat atau termudahkan, banyak alternatif jalan. Tapi mana yang paling mudah, yang paling cepat? GPS tahu? Tahu melalui pemantauan satelit. Gimana kalau keadaan berubah? Petunjuknya nanti berubah. Jadi ada yang menggunakan itu, ada yang sama tidak. Kumaha saya, we. Ada jalan parapatan ke mananya? Belok kiri, kumaha enak nawe. Tuh kata langsara. Kan gitunya. Gak bisa gak sampai, atau sampainya muter-muter, harusnya 2 jam sampai, ini 3 minggu baru sampai gitu kan. Kalau gak memakai. Kadang-kadang tersesat tambah jauh gitu. Kalau tidak menggunakan petunjuk tersebut, ya. Gitu. Jadi orang kafir dapat petunjuk? Dapat, tapi mereka tidak menggunakannya. Ini bukan pertanyaan ini, tapi laporan atau curhatan dari istri, dari akhwat. Afan Ustaz, apa yang harus dilakukan istri ketika suami rajin ke majelis ilmu? Kayaknya ada sekarang nih. Wah, panitiana.
tapi tidak pernah atau jarang baca Quran. Dan lebih banyak aktif bermain di HP. Main naon tah? Jangan-jangan judi online. Main slot. Nauzubillah. Jangan-jangan main game. Nauzubillah. Hapus tuh aplikasi game di HP. Saya nggak tahu apa game itu bawaannya dari HP nggak? Kalau ada hapus. Bisa kan dihapus? Jangan buka lagi Play Store kemudian nge-install. Hapus Play Store. Play Store bisa dihapus? Nggak bisa. Tapi kan ya walaupun bisa jangan dihapus. Kan kita butuh ya mendownload beberapa aplikasi yang bermanfaat. Seperti Mushaf Al-Quran, seperti hadis. Itu kan dari Play Store juga. Jangan dihapus itunya ya. Kalau bermain HP-nya itu belajar bagus. Tapi kalau bermain HP-nya itu main game, nonton, apalagi nonton musik, nonton berita-berita yang aktual tentang politik, tentang perkembangan entertainment, jangan dibuka juga lah. Liar. Banyaknya hoax, banyaknya fitnah gitu ya. Nih laporannya awal sudah diterima. Semoga suaminya yang mungkin duduk di majelis, nggak tahu siapa nih, saya nggak tahu. Pulang dari sini jangan berantem ya. Suami nanti di rumah, kenapa lapor ke Ustaz? Jadi saya malu. Padahal nggak tahu yang mananya gitu. Harusnya terima kasih, Masya Allah, syukran Umi. Umi telah mengingatkan saya dengan cara yang ma'ruf, yang bijak, padahal gondok. Terima kasih sudah dinasihati tanpa merasa malu gitu, karena nggak ada orang tahu ya. Jangan-jangan semua di sini begitu. Ikhwan baca Quran ya, sebab kemuliaan kita sangat tergantung nih dunia akhirat dari seberapa besar kita memuliakan Quran. Salah satunya membaca. Saya sering ungkapkan 7 sikap kita kepada Quran. Pertama, imani, percayai. Quran ini pasti benar, yakin. Percuma kalau baca, hafal semua tapi nggak yakin, percuma. Kedua, baca. Bacanya musalsal. Menyambung dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, terus sampai Anas, balik lagi. Terus seumur hidup kita. Puluhan kali. Bila perlu, odoj. One day, one juz. Jadi 1 bulan tamat. Setahun 12 kali. Kali umur hidup kita. Bisa ratusan kali kita ya. Kalau komitmen. Baca. Ini yang kedua. Ketiga, hafalkan semaksimal yang kita bisa. Keempat, pahami maknanya. Belajar tafsirnya. Kelima, amalkan. Aplikasikan. Keenam, ajarkan, dakwahkan. Dan terakhir ketujuh, bela. Bela Quran ini ada yang menghinakan, ada yang mengacak-ngacak, bela. 7 sikap kepada Al-Quran. Siapa yang memperlakukan Quran dengan 7 sikap itu, Allah akan muliakan. Innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yadhau bihi akharin. Allah akan memuliakan orang karena kitab Al-Quran. Kalau Al-Quran dimuliakan oleh orang, Allah akan muliakan dia ya. Kalau membacanya saja tidak, apalagi memahaminya, menghafalkannya, dijamin lebih tidak lagi ya. Semakin kita jauh dari kemuliaan Quran, kita akan jauh dari kemuliaan untuk diri kita sendiri ya. Ingat, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Ya, termasuk membacanya, iya, membaca bagian dari aplikasi mempelajari Al-Quran. Menunjukkan kalau tidak belajar Quran, membaca, mengajarkan, buruk nih orang di mata Allah Azza wa Jalla, dunia sampai akhirat. Abaikan Al-Quran, Allah akan mengabaikan kalian. Perhatikan, muliakan Al-Quran, Allah akan memuliakan kalian. Mana yang kita pilih, mulia atau hina? Kalau mau hina, hinakan Quran, silakan. Dijamin hina dunia akhirat. Tapi na'udzubillah, janganlah ya.
Kata Ustaz juga sok hinakan Quran. Itu mah nyindir, bukan nyuruh ya. Apa hukum jika sifat istri berubah? Kayaknya ini suami nih. Jika semua itu dikarenakan sikap suami yang sudah berulang kali melakukan kesalahan. Ini berubahnya menjadi buruk. Padahal sudah faham ngaji, mohon nasihat. Ini masih curhat istri. Laporan juga. Tadinya istri taat, sayang, perhatian, peduli, melayani. Tapi berubah karena suami yang melakukan kesalahan lagi, kesalahan berulang. Ngaji rajin, maksiat juga rajin. Bikin istri jengkel juga rajin. Serba rajin dia. Coba perhatikan lagi ngajinya ngapain tuh orang. Mungkin ngelamun, mungkin chatting selama ngaji, atau mungkin tidur. Atau mungkin hanya jadi panitia. Nyiapin segala macamnya gitu. Ngajinya mah gak ikut. Nanti setelah beres bubar dia beres-beres. Gak dapat dia ilmunya. Gak dapat hidayahnya. Jadi istri berubah sikap menjadi buruk ke suami karena keburukan suami. Apakah boleh? Tidak boleh. Jadi kesalahan suami jangan menjadi penyebab istri merasa berhak berbuat salah juga ke suami. Istri bukan penghukum, bukan hakim atas kesalahan suaminya. Yang harus dilakukan diingatkan suami, ya, dengan berbagai macam cara. Kalau istri sudah mentok, tidak bisa mengingatkan suami, merubah karakter suami, coba minta bantuan kepada orang yang bisa didengar omongannya oleh suami. Mungkin guru yang dipercaya, mungkin orang tuanya gitu ya, agar si suami ini berubah. Itu pertama. Kedua, introspeksi istri. Seringkali masalah yang timbul dari orang terdekat itu azab Allah atas dosa kita. Tadi saya ungkit beberapa ayat. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apa yang menimpa kamu itu karena dosa-dosamu. Ma nazalal bala illa bidzam. Tidaklah turun bala kecuali karena dosa. Nah, ini bala. Suami atau istri bikin jengkel, anak bikin jengkel, pembantu, bahkan kadang kendaraan. Weteh dari toko gitu ya. Bikin ruwet, kempes, kesenggol orang, gitunya. Kita yang nyenggol, kendaraannya bermasalah. Itu mungkin azab. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, in asaitullah fara'aitu dzalika ala khuluqi zaujati wa ahlihi wa dabati. Kalau aku bermaksiat kepada Allah, aku lihat dampak buruknya pada akhlak istriku, anakku, bahkan binatang tungganganku. Istrinya jadi tidak taat. Anaknya jadi membangkang. Pembantunya juga jadi tidak nurut. Bikin hati kesel, jengkel. Bahkan binatang tunggangan lagi ngadat. Tidak bisa ditunggangi. Kalau kita kendaraannya, motornya bermasalah, mobilnya bermasalah, bikin liar gitu ya. Padahal mahal miliaran itu teh. Empuknya teh luar biasa. Aya we. Ya nanti apa namanya? Masalah nanti. Mungkin itu hukuman dari Allah. Cepat tobat. Cepat muhasabah, introspeksi apa kesalahannya. Tingkatkan ibadah, jauhi perbuatan dosa dan maksiat, Allah akan kasih solusi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi dari masalah yang dihadapi. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan semua urusannya. Nanti orang-orang yang nyebelin tadi, Allah rubah lagi hatinya. Menjadi menyenangkan lagi, hangat lagi, romantis lagi. Ya,
Makanya kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, solusi pertama dari semua masalah yang kita rasakan, yang kita hadapi adalah taubat dan meningkatkan ketakwaan berdasarkan ayat tadi. Ya, mungkin masalah timbul itu azab dari Allah atas dosa dan kesalahan kita. Cek si ahwat, kok jadi saya yang disalahin? Memang gitu penjelasan aku mahadaya tuh. Afan Ustaz, saya baru hijrah, sudah usia senja dan pengen mengajak anak gadis ikut sunnah. Doa apa untuk melembutkan hati agar anak saya tidak mau? Agar anak saya tidak mau. Karena anak saya tidak mau. Bukan agar ya. Tidak mau diajak ngaji. Ada doa dari Al-Quranul Karim. Ini doa dari para nabi dan orang soleh untuk anak-anaknya. Pertama doa ibadur rahman. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ya Allah, berikan kepada kami pasangan-pasangan dan anak-anak yang qurrata a'yun. Qurrata itu membuat kita bahagia. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ma aqarru ala qalbi mu'min min ayyara azwajahum wa auladahum muti'ina lillah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih membahagiakan seorang mukmin dibanding melihat istrinya dan anak-anaknya taat kepada Allah. Jadi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, artinya ya Allah, jadikan istriku, anakku menjadi anak-anak yang taat kepadamu, menjadi anak-anak yang soleh. Itu pertama ya. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Rabbi hab, itu doa Nabi Zakaria. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu semua minta anak-anak turunan kita soleh. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak-anak yang soleh. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikan bagiku dari sisimu anak-anak turunan yang soleh. Rabbi habli Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mendirikan salat dan juga anak-anak turunan kami. Itu Quran banyak ya. Silakan baca, hafalkan dan baca dalam sujud. Maksudnya sujud ketika sholat, bukan di luar sholat. Begitu beres assalamualaikum, assalamualaikum, berdoanya sujud, nggak disyariatkan. Maksudnya sujud di dalam sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Sujud mana? Yang mana aja, tidak harus terakhir. Sujud awal, sujud tengah, rakaat 1, 2, 3, 4, silakan yang mana saja selama sujud. Tapi jangan lupakan doa pokok sujud. Subhana rabbiyal a'la, itu harus dibaca dulu. Jangan sampai saking semangatnya begitu sujud langsung Rabbi habli minas sholihin. Subhana rabbiyal a'lanya tidak dibaca. Salah, keliru ya. Hafalkan, baca di dalam sholat. Yaitu doa-doanya. Bagaimana hukumnya badal haji untuk orang yang sudah meninggal? Bagus, boleh. Badalkan. Orang tua sudah meninggal, badalkan oleh anaknya. Dengan syarat, anaknya harus sudah haji untuk dirinya terlebih dahulu. Atau umroh. Anaknya pernah umroh lalu berangkat lagi, membadalkan orang tuanya, iya. Bisa sampai? Bisa lah, kenapa tidak? Ada tuntunannya dari Nabi SAW banyak. Salah satunya adalah ya, ketika seorang sahabat namanya Subrumah, ya, dia mau membadalkan haji dengan membaca lafaz yang salah. Lalu oleh Nabi SAW diberikan tuntunan yang benar. Labbaik Allahumma, bisa umrotan, bisa hajan, tergantung dia haji atau an fulan. Disebut an, nama orang yang dibadalinya.
Syekh Al-Albani rahimahullah mengutip satu hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab Ahkamul Janaiz dalam bab ma yanfa'u lil mayyit. Apa yang bermanfaat bagi si mayit? Di antaranya badal haji dan umroh. Seorang sebelum matinya wasiat ke anaknya, kalau saya mati bebaskan 100 budak. Setelah mati sang kakak membebaskan 50 budak. Kan budak mahal. Dia nyuruh adiknya, bebaskan kamu 150 lagi untuk melakukan wasiat ayah kita. Kata adiknya, enggak, saya ingin bertanya dulu kepada Nabi SAW. Khawatir Hanas. Nawan Hanas tanya. Hanas dilakukan ternyata enggak boleh gitu ya. Apa kata Nabi SAW? In kana musliman aw muwahhidan fahajjazta anhu wa tasaddaqta, ya. Kalau ayahmu ahli tauhid atau seorang muslim, kamu berhaji atau bersodakoh atau saum atas namanya, pahalanya sampai kepadamu dan kepada dia. Ini menunjukkan bolehnya badal haji atau umroh, ya. Bolehkah menggunakan jasa travel? Boleh, boleh. Ada, tapi yang dipercaya, yang nyunnah, amanah. Ada orang yang komersil, pokoknya dia bisa membadali 10 orang di waktu yang bersamaan. Ya nggak bisa lah. Ya lebih murah. Sama kalau 10 orang bisa 5 juta, 50 juta. Bisa 10 juta. Sekarang mahal, ya. Jangan. Kayak yang gitu enggak. Dia nggak paham sunnah, dia nggak ikhlas. Karena intinya nyari duit. Kalau nggak ikhlas, pahala apa yang didapat? Kalau pahala nggak dapat, apa yang akan diberikan kepada orang yang dibadalkannya? Ya nggak dapat apa-apa. Yang nyunnah dan yang ikhlas, ya. Banyak travel gitu ya. Kita kadang-kadang ada ikhwan kita tinggal di Mekah atau di Madinah. Menerima badal haji? Iya. Kenapa kalau orang sana harus dibayar? Kan tasrihnya harus bayar. Orang Mekah juga kalau mau haji umrah harus ada tasrih, ada izin, ada surat yang harus diurus, ada transportasi. Apa jalan kaki? Kan nggak mungkin. Ya, ada makanan konsumsi selama itu dan seterusnya, ada uang yang harus dikeluarkan. Kita handle, ya. Apakah wajib anak kandung? Tidak harus anak kandung. Siapa aja yang dipercaya, ya. Di sini nggak ada, tapi saya tambahkan. Travel mana yang nerima? Bisa ke travel yang biasa saya tangani. Ya, bagi ikhwan akhwat yang ingin membadalkan umroh atau haji atau mau umroh, saya ada jadwal tanggal 26 Desember. Ayo cepat daftar, gratis, nggak bayar, ya daftarnya. Pada ini juga udah daftar tuh sekeluarga. Ayo. Nanti 26 Desember. Ada 11 seat lagi, ya. Siapa cepat dia dapat. Masih ada waktu kira-kira sebulan lebih dikit, ya. Siapa cepat dia dapat. Keburu habis jatahnya nanti ditutup nggak bisa. Ayo daftar gratis, ya daftarnya. Bisa hubungi saya, bisa hubungi nomor yang dicantumkan di flyer, di poster, ya. Bagaimana hukumnya wanita yang memakai cadar ketika sholat di masjid yang terpasang CCTV? Yang mana wanita tersebut mengambil hukum menutup aurat termasuk wajib menutup wajah. Karena jika sholat membuka cadar di masjid yang terpasang CCTV ada rasa was-was. Hukum asal sholat makruh menutup wajah, menutup mulut. Hukum asal termasuk bagi wanita, ya. Harus dibuka, ya tidak wajib, makruh. Kecuali kalau ada uzur. Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Syekh Al-Utsaimin juga memfatwakan ini tidak ada kaitan dengan pandemi. Imam An-Nawawi hidupnya jauh dulu, ya. Syekh Al-Utsaimin
sudah meninggal sebelum pandemi. Ditanya tentang hukum menutup mulut atau wajah di dalam sholat. Mereka menyatakan hukum asal makruh, tidak boleh. Kecuali kalau ada uzur. Baik uzur yang membahayakan atau yang tidak membahayakan. Contohnya ya, Nabi SAW menyatakan idza tasa'aba ahadukum wa huwa fi shalah falyaqdim mastata'ta. Kalau di antara kalian mau menguap ketika sedang sholat, maka tahan semaksimal mungkin atau tutupkan telapak tanganmu ke mulutmu. Padahal menguap berbahaya tidak bagi dia atau bagi orang lain? Tidak berbahaya. Tapi itulah adabnya. Menunjukkan boleh menutup mulut kalau ada uzur tertentu. Walaupun uzur itu tidak membahayakan. Seperti menguap. Maka diperintahkan. Falyaqdim mastata', di antaranya kata Imam Nawawi, tutup dengan salah satu tangan atau kedua tangan. Ketika sholat, tutup mulut. Padahal hukum asal menutup mulut adalah makruh. Tapi untuk uzur tertentu, ya, termasuk kata Imam Nawawi dan Syekh Al-Utsaimin, kalau umpamanya ada debu yang berterbangan, kalau buat sholat di jalan, terus di padang pasir, ada angin kan, boleh menutup, karena ada uzur itu, karena bisa masuk ke pernafasan kita dan membahayakan kita. Walhasil kalau ada uzur yang membahayakan, dibolehkan dan tidak makruh, bahkan diperintahkan. Ini fatwa para ulama loh. Ya. Berdasarkan nas hadis tadi. Apalagi kalau ada virus yang membahayakan. Virusnya itu apa? Contohnya apa kemarin? COVID? Bisa mengancam nyawa? Ya, mengancam nyawa. Kalau menguap saja yang tidak membahayakan, sudah diperintahkan untuk tutup, apalagi ini. Jangan berlindung di balik, kalau sudah takdir Allah mah, kalau ditutup juga tetap dapat. Iya, ini nggak ada kaitan dengan takdir. Kaitannya dengan adab ketika sholat. Walaupun umpamanya tidak menutup mulut, kalau tidak ditakdirkan kena mah, ya karena iya betul. Ini nggak ada kaitan dengan takdir. Tapi kaitannya dengan adab ketika sholat. Nabi SAW menyuruh menutup mulut ketika sholat, ketika tak menguap. Para ulama bolehkan ketika ada angin kemudian menerbangkan debu-debu, boleh ditutupkan dengan sorbannya ke sini ketika sholat. Apalagi kalau secara hissi, realita, ada virus. Seperti COVID-19 yang bisa membahayakan nyawa. Ya, itu uzur syar'i untuk ditutup. Ya, kita bukan karena, oh kamu nggak iman kepada takdir. Kata siapa? Tapi ini nas hadis dan fatwa ulama. Nas hadis dan fatwa ulama menyebabkan kita nggak perlu melirik fatwa ustadz. Ustadz bukan mufti, ustadz bukan mujtahid, ustadz mah jangan ijtihadlah. Ikuti saja fatwa para ulama yang dasarkan pada nas dengan kemampuan ilmu yang lebih memadai daripada kita, ya. Jadi termasuk umpamanya dalam ihram, wanita dilarang memakai cadar ketika haji atau umroh. Apabila berpapasan dengan laki-laki, tutup dengan kain kerudung yang dibawa. Setelah berlalu silakan buka lagi. Itu di dalam apa? Di dalam haji. Oleh karena itulah kalau wanita sholat di tengah-tengah orang banyak ada laki-laki, boleh dia menutup wajahnya. Karena ada uzur syar'i tentang hal itu, ya. Ada fatwa ulamanya, ada nas hadisnya. Kalau ada fatwa ustadz yang haram umpamanya memakai cadar ketika sholat, buka karena itu sunnah saja. Ini ada fatwa para ulama dan ada nas hadis yang mendukungnya. Ignar saja sudah. Sekali lagi ingatkan, ustadz bukan mujtahid. Ustadz bukan mufti, ustadz mestinya mengikuti penjelasan para ulama mujtahidin. Ya, cukup ya sampai di sini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di
bulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.